Oke, halo teman-teman, kembali lagi di course web scraping. Nah, di sini kita akan belajar association tools atau alat dan libraries, library di Python untuk web scraping. Jadi kita akan belajar library Python mana yang most commonly used, yang sering digunakan untuk web scraping. Most commonly used Python library for web scraping and when to use each tool. Jadi library Python mana yang paling sering digunakan untuk web scraping dan kapan harus menggunakan alat-alat ini gitu kan, each tool gitu. Nah, yang pertama itu ada, jadi di sini tuh ada request. Nah, kita akan belajar library-library utamanya ada Request, Beautiful Soup, Selenium, dan Scrapy. Nah, alat-alat ini tuh sebenarnya memiliki peran yang berbeda dan pemilihannya bergantung pada kompleksitas situs web, format data, serta apakah jasa web perlu ditangani atau tidak. Yang pertama itu ada request, mengambil data dari web. Jadi the foundation of web scraping. Jadi request itu adalah library Python yang digunakan untuk mengirim permintaan HTTP dan mengambil data HTML. Nah, request adalah library paling dasar untuk web scraping. Dengan request, kita dapat mengirim permintaan HTTP, mengambil konten HTML, serta menangani cookies, header, dan autentikasi. Nah, request paling cocok untuk scraping halaman web statis dan yang tidak menggunakan JavaScript untuk memuat data. Nah, kapan sih kita menggunakan request ini? Yang pertama ya saat scraping halaman web statis. Kemudian saat mengambil data dari API dalam format JSON, kemudian saat membutuhkan performa tinggi dengan overhead minimal. Nah, kemudian ada namanya Beautiful Soup. Beautiful Soup ini extracting and navigating HTML data. Jadi dia tuh seperti menyaring dan mengekstrak data dari HTML. Nah, Beautiful Soup itu adalah library Python untuk parsing HTML dan XML, memudahkan ekstraksi konten spesifik dari halaman web. Nah, Beautiful Soup itu alat yang sangat lumayan powerful lah untuk sangat kuat lah untuk ekstrak data dari dokumen HTML. Nah, dengan library ini tuh kita dapat menavigasi elemen-elemen seperti tag, atribut, dan konten teks dengan mudah. Jadi nanti kalau teman-teman bisa lihat di web itu ada dia tag HTML-nya gitu. Misalnya teman-teman pernah inspect elemen, nah itu nanti kelihatan tag-tagnya, misalnya H2, H1, title atau gimana gitu kan, tag P gitu. Nah itu mungkin nanti yang akan kita pelajari lebih lanjut di mulai ke scrapingnya. Nah, Beautiful Soup itu paling cocok untuk web scraping dari halaman statis yang memiliki struktur HTML yang jelas. Nah, kapan sih kita menggunakan Beautiful Soup? Yang pertama saat bekerja dengan dokumen HTML yang terstruktur dengan baik. Kemudian saat perlu mengekstrak teks, tautan, gambar, atau tabel dari halaman web. Kemudian kita saat bekerja dengan halaman web sederhana tanpa konten dinamis. Nah, kemudian kita juga ada yang namanya Selenium. Selenium itu interacting with dynamic web page. Jadi Selenium adalah framework otomasi web yang memungkinkan interaksi dengan halaman web berbasis JavaScript. Nah, di sini Selenium itu seperti berinteraksi lah dengan halaman web dinamis itu gitu. Nah, beberapa situs web ya pasti menggunakan JavaScript kan untuk memuat konten secara dinamis. Jadi kayak ada pergerakan gitu. Nah, dalam kasus seperti ini, request and beautiful itu sebenarnya nggak cukup untuk kalau misalnya ada konten dinamis. Nah, Selenium memungkinkan kita mengotomatisasi browser, berinteraksi dengan elemen seperti tombol, formulir, dan pop-up, serta mengambil data dari halaman web yang dirender dengan JavaScript. Jadi kayak misalnya beberapa yang lebih advance, nah itu bisa menggunakan Selenium yang seperti tadi, seperti kayak tombol, formulir, dan sebagainya. Nah, kapan sih menggunakan Selenium? Yaitu tadi saat scraping halaman web dinamis menggunakan JavaScript, saat perlu berinteraksi dengan elemen web, seperti tombol atau isi formulir, kemudian saat bekerja dengan situs web yang memerlukan login atau autentikasi, gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya Scrapy, the framework for large scale scraping. Jadi Scrapy itu ya berinteraksi dengan halaman Scrapy itu framework untuk web scraping skala besar gitu. Jadi dia itu lebih skala besar. Scrapy adalah framework Python yang dirancang untuk proyek web scraping skala besar dengan fitur crawling bawaan. Nah, misalnya tugas web scraping yang lebih kompleks dan berskala besar, nah Scrapy itu adalah pilihan terbaik. Nah, dengan Scrapy kita dapat membuat crawler
otomatis yang menavigasi banyak halaman, menangani jeda permintaan, dan menyimpan data dalam jumlah besar secara efisien. Nah, tidak seperti request atau beautiful soup. Nah, scraping ini dirancang untuk scraping dengan performa tinggi dan mendukung permintaan asinkron. Nah, kapan sih kita menggunakan scraping? Yang tadi, saat scraping dalam jumlah besar dari banyak halaman. Saat membangun crawler yang secara otomatis mengikuti tautan dalam halaman web. Saat memerlukan pendekatan scraping yang terstruktur, efisien, dan dapat diskalakan. Nah, gimana sih cara untuk menentukan alat yang tepat lah untuk library web scraping yang tepat gitu kan? Nah, kita ada di sini ada ringkasan kapan harus menggunakan request, beautiful soup, selenium atau scraping berdasarkan kebutuhan proyek. Nah, di sini ada tabel perbandingannya. Nah, pemilihan alat yang tepat itu bergantung pada kompleksitas tugas scraping gitu kan. Nah, jika bekerja dengan halaman statis yang sederhana, request dan beautiful soup itu sudah cukup. Tapi kalau misalnya harus menangani JavaScript, Selenium adalah solusi terbaik. Nah, kalau misalnya scraping dalam skala besar, scraping adalah pilihan yang efisien. Nah, memahami perbedaan ini tuh lebih bagus untuk mengoptimalkan alur kerja scraping kita teman-teman semuanya gitu kan. Nah, jadi nggak semuanya, misalnya nih kita mau Google Maps aja gitu kan, Google Maps kan nggak ada terlalu pakai JavaScript yang terlalu besar ya gitu kan. Nah, kita pakai Beautiful Soup atau Selenium itu sebenarnya udah cukup gitu. Nah, kalau misalnya scraping, kalau misalnya pakai halaman statis aja ya cukup pakai request pun juga bisa gitu. Nah, inilah request itu halaman sederhana, apakah menangani JavaScript dia tidak, terbaik untuk skala besar dia tidak. Kalau beautiful scope itu parsing dan ekstraksi HTML itu dia itu JavaScript-nya tidak dan skala besarnya tidak gitu kan. Nah, Selenium itu udah interaksi dengan konten dinamis. Nah, ada JavaScript-nya iya, tapi skala besarnya tidak gitu kan. Nah, scraping web scraping skala besar, JavaScript-nya tidak, tapi dia terbaik untuk skala besar. Nah, jadi emang tergantung dengan sesuai kebutuhan web scraping teman-teman masing-masing gitu. Jadi jangan dipaksakan kalau misalnya cuman simple tapi pakai scraping gitu kan. Nah, itu nggak perlu terlalu seperti itu gitu kan. Kalau misalnya mau yang emang udah gede ya pakai scraping ya boleh boleh aja gitu kan. Kalau misalnya pakai yang lain mungkin lebih lambat dibandingkan dengan scraping dan juga lebih ribet mungkin seperti itu. Jadi emang tergantung dengan kebutuhan web scraping teman-teman, project teman-teman masing-masing gitu. Nah, di sini ya kita bakal getting ready for hand-on web scraping. Jadi kan tadi kita udah recap web scraping tools, introduction to the. Jadi kita bakal ada next sessionnya itu practical implementation. Mungkin banyak hal-hal yang mau kita pelajari di sesi selanjutnya. Jadi karena kita udah belajar alat-alat untuk web scraping. Nah, nanti kita akan mungkin mulai praktek. Kemudian kita akan memulai membangun web scraper yang pertama kita gitu kan, menerapkan konsep yang kita pelajari. Nah, di sini next kita akan practical implementation. Terima kasih teman-teman. See you teman-teman in the next video. Thank you.